Ibnu Taimiyah, ulamanya Wahabi. Ibnu Taimiyah mengatakan dalam kitab fatwanya, sesuai dengan kesepakatan para imam bahwa mayit dapat memperoleh manfaat dari semua ibadah, baik ibadah badaniyah seperti sholat, puasa, membaca Al-Quran, atau ibadah amaliyah seperti sedekah dan lain-lain. Nah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua Bang Deso ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Tetap berpuasa, tetap ngopi, ngolah pikir dengan sersan serius tapi santai. Tahlil ini sudah ada tuntunannya dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Lalu kenapa kita membatasi pada waktu-waktu tertentu, sahabatku semua? Pada acara kematian, pada acara 3 hari, 7 hari, 10 hari, 100 hari, 10.000 hari. Ini sebenarnya kalau kami reaksi semua panjang, karena sebenarnya Mesa Al-Fatih ini salah paham. Dia galvok dengan video kami sebenarnya. Apa yang kami bahas, dia melenceng dari pembahasan sebenarnya ya. Oke, nggak masalah, kita tanggapi saja. Nabi tidak membatasi mengenai baca tahlil, tapi kenapa kita membatasi? Yang gitu bos ya. Enggak, kita enggak membatasi kalau masalah baca tahlil bos ya. Setiap waktu kita zikir ya tetap tahlil bos ya. Enggak nunggu tahlilan aja kita itu baca tahlil, gimana sih? Apakah acara-acara tahlilan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku sebagai aswaja ini ada tuntunannya dari Nabi? Nabi kita Nabi Muhammad SAW tidak pernah membuat acara yang dikhususkan pada acara kematian 100 hari, 1000 hari, 10 hari, 40 hari, berkumpul dengan para sahabat sambil mengucapkan kalimat tahlil berjemaah, bareng-bareng. Apakah pernah? Coba tunjukkan dalil maulid Nabi dari Al-Quran ataupun dari hadis. Bisa? Video ini bermula dengan konsep pembid'ahan Wahabi kepada Ahlussunnah wal Jamaah ya. Dan Mesa Al-Fatih ini menampilkan video Pak Firanda tuh, ya kan? Mereka menuduh amaliyah yang kita lakukan bid'ah, tetapi mengklaim amaliyah yang Wahabi lakukan itu bukan bid'ah. Ini awal mulanya permasalahan ini nih. Kami menuntut tuh sebenarnya. Kami menyampaikan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun itu bukan untuk membela atau bukan untuk membenarkan amalan kami, bukan. Kita satu-satu dulu. Pertama, kita akan pertegas lagi maksud dari video kami. Video kami itu membantah, menyanggah bahwasanya jika Wahabi ini sebenarnya memilah-milah antara dunia dan ibadah. Padahal kalau dilihat dari ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu ibadah itu bukan hanya tentang ritual sholat saja atau yang ibadah-ibadah mahdoh gitu loh. Kalau sudah sepakat bahwasanya semua yang kita lakukan di dunia ini bernilai ibadah, maka seharusnya Wahabi tidak membagi gitu loh. Ya. Ini urusan dunia, ini urusan ibadah. Soalnya hakikat semua di dunia ini ibadah. Itu yang ingin kami sanggah. Jika kalian memilah-milah ini ibadah, ini urusan dunia, berarti kalian meniadakan masalah dunia ini bukan ibadah, itu loh maksud kami. Padahal semuanya ini tujuannya untuk beribadah, kan begitu. Maka kalau tujuannya sudah untuk beribadah, tidak ada lagi pemilahan ini bid'ah, khusus ibadah itu bid'ah, kalau dunia bukan, tidak ada. Maka semuanya bid'ah, maka Wahabi juga kena semuanya pelaku bid'ah kalau gitu, kan itu bos ya. Tujuan kami seperti itu. Oke. Kemudian sudah kami tangkap, Anda kan meminta dalil sebenarnya ya. Sama Pak, sebenarnya gini Pak, Anda meminta dalil yang persis sebenarnya ya kan ya. Nabi melakukan tahlilan, kumpul-kumpul dengan sahabat, itu kan intinya kan. Kalau Anda melakukan itu, kalau Anda meminta dalil itu, maka kami juga akan meminta dalil pada Anda, dalil kebid'ahan akidah Anda, bahwasanya tauhid terbagi menjadi 3 metodenya menurut Anda, menurut Wahabi, yaitu rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat itu Pak. Nah, maksud kami begini Pak, ya. Apakah Nabi pernah membagi itu? Spesifik lah, yang persis. Nabi pernah membagi metode cara mengenalkan tauhid pada manusia seperti ini. Ada uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Apakah seperti itu? Nah, pasti Wahabi akan berasumsi atau beralibi bahwasanya pembagian tauhid itu hanyalah metode, sebuah konsep kan begitu, cara agar orang itu lebih mudah mengenal tauhid kan begitu bos. Maka kami akan memperlakukan hal yang sama pada diri kami. Jangan Anda aja kayak gitu, kami juga begitu. Metode itu konsep Pak.
Nah, sama kayak kalian mengenalkan rukun wudhu, ada rukun sholat, sunnah sholat, itu semua metode cara melakukan sholat tuh. Ada metodenya, rukunnya, syarat sahnya, wajibannya, membatalkannya, sunnahnya, itu semua metode, Pak. Hal semacam bid'ah ini dianggap metode, maka bid'ah yang kami lakukan harusnya juga dianggap metode. Gitu. Nanti kan kalian pasti akan berkilah, loh, itu metode masing-masing. Uluhiyah ada dalilnya, rububiyah ada dalilnya, asma wa sifat ada dalilnya. Ada masing-masing ada Al-Qur'an semua, dan hadis juga ada. Sama kalau gitu, Pak. Di kami tahlilan ini yang seperti kami bilang ada dalilnya satu persatu, Pak. Itu pertama dalil majelis zikir, ada dalilnya, hadisnya ada, Pak. Kemudian dalil tentang mendoakan mayit sampai ada dalilnya. Kemudian dalil mengenai pembacaan mengirimkan pahala bacaan Al-Qur'an kepada mayit sampai ada dalilnya, Pak. Kan begitu, Bos ya. Kemudian bersedekah atas nama mayit sampai pahalanya ada dalilnya. Itu semua kami konsep menjadi sebuah tahlilan, menjadi sebuah metode, yaitu tahlilan, Pak. Apa tujuannya? Untuk mengamalkan hadis-hadis ini, Pak, kepada orang-orang yang meninggal dari keluarga kami. Kan gitu, Bos ya. Nah, Ini ada hadis dari Anas bin Malik. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza maratum bi riyadil jannah farta'u qalu wa ma riyadul jannah qala hilaqul dzikir. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kamu melewati taman-taman surga, maka singgahlah dengan senang. Para sahabat bertanya, apakah taman-taman surga itu? Beliau menjawab, halakoh dzikir. Nah, ini diperkuat oleh ulama dari kaum Salafi Wahabi, Ibnu Qayyim. Yang kedua, Bos. Yang kedua tentang sedekah, Bos ya. Ini di Sahih Muslim. Ini sudah saya cek di Sahih Muslim, Bos. Hadisnya sudah betul itu, Bos. Sahih Muslim, Bos. An Aisyah tan rajulan atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna ummi uftulitat nafsaha wa lam tusi wa adunnuha law takallamat tasaddaqat afalaha ajrun in tasaddaqtu anha qala na'am. Nah, dari Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, ibu saya meninggal secara mendadak dan tidak sempat berwasiat. Saya mengira atau saya menduga, saya yakin seandainya ia dapat berwasiat, tentu ia akan bersedekah. Apakah ia dapat mendapat pahala jika saya bersedekah atas namanya? Nabi menjawab, iya. Bos. Yang ketiga, Bos. Ini orang yang membaca tahlil itu, yang membaca itu sebenarnya juga bersedekah, Bos. Karena sedekah itu bukan hanya berupa uang, makanan, enggak. Karena zikir itu juga berupa sedekah, Bos ya. Tasbih itu sedekah, kan hadis Nabi gitu. Setiap sendi-sendi ini mempunyai haknya untuk bersedekah, kan gitu, Bos. Tasbih itu sedekah, zikir sedekah, tahmid sedekah. Nah, itu juga. Gitu ya. Ini, Bos. An Abi Darda. Ini kita langsung baca terjemahnya, Bos ya. Sahabat berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, orang-orang yang kaya bisa beruntung mendapat banyak pahala. Mereka sholat seperti kami sholat, mereka berpuasa seperti kami berpuasa, mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Nabi menjawab, bukankah Allah telah menyediakan untukmu sesuatu yang dapat kamu sedekahkan? Sesungguhnya setiap satu tasbih adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, dan setiap tahlil adalah sedekah. Nah, yang kita baca ini semua di dalam tahlilan ini semua ada tasbih, sholawat, Bos ya, takbir, tahmid. Nah, itu ada saja, ada semua. Lanjut, Bos. Kemudian Ini terkait apa, Bos? ini tadi sedekah sudah, Bos ya. Sudah. Majelis sudah ada dalilnya. Sedekah sudah ada dalilnya. Kemudian bacaan Quran, Bos ya. Bacaan Quran, nih, Bos ya. Ini dari Ad-Darimi. Langsung terjemahnya, Bos ya. Siapa yang menolong mayat dengan membacakan ayat-ayat Quran dan zikir, maka Allah akan memasukkannya ke surga. Hadis Ad-Darimi dari Nasai dari Ibnu Abbas. Ini untuk bacaan Al-Quran di dalam tahlilan. Kan baca Yasin, Bos ya. Ada Yasin, ada ayat kursi, ada akhir surat Baqarah, itu biasanya, Bos ya. Kemudian didukung lagi, Bos. Bahkan Ibnu Taimiyah, ulamanya Wahabi, Ibnu Taimiyah mengatakan dalam kitab fatwanya, sesuai dengan kesepakatan para imam bahwa mayit dapat memperoleh manfaat dari semua ibadah, baik ibadah badaniyah seperti sholat, puasa, membaca Al-Quran, atau ibadah amaliyah seperti sedekah dan lain-lain. Nah, ini Ibnu Taimiyah juga berpendapat sama, sampai bisa pahalanya itu ibadah Al-Quran itu sampai. Oke, jelas ya. Lanjut, Bos. Kemudian tentang ayat yang dipakai untuk orang-orang
salafi seperti Pras ini bahwasanya nggak nyampe. Ini adalah ayat wa an laisa lil insani illa ma sa'a, bahwa seorang manusia tidak akan memperoleh apapun selain apa yang telah diusahakannya. Bos, gitu, bos. Tapi ada penafsirannya, bos. Saya Sulaiman bin Umar Al-Adib menjelaskan. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu hadza mansukhul hukmu fi hadha syariah ay wa inma huwa fi suhufi Musa wa Ibrahim alaihi salam wa alaqna bihim dzurriyyatahum wa adkhil abna'a fil jannati bi salahil aba wa qala Ikrimah inna dzalika liqaumi Ibrahim. Ayat ini untuk umat-umat terdahulu berarti, bos. Oh, umat-umat terdahulu. Ini menurut pendapat Sulaiman, Syekh Sulaiman bin Umar. Oh, ya. Kemudian ada lagi hadis yang mendukung itu, bahwasanya hadis itu ayat tadi wa allaisa lil insani illa ma sa'a itu dikaitkan hadis riwayat dari Abu Hurairah yang sangat terkenal, bos. Idza mata al insan, ada lagi riwayat idza mata ibnu Adam, bos, ya. In qata'a anhu amaluhu ila min salasin. Hadis ini menguatkan juga kepada kita, bos, bahwasanya doa itu nyampe kepada mayit. Ini waladun soleh yad'ulah, wa anak yang berdoa untuk orang tuanya atau orang muslim yang berdoa untuk saudaranya, sama saja. Jadi sudah lengkap, sudah satu paket tahlil itu hadisnya persatu itu sudah bagus. Konsep ini namanya konsep. Semoga dipahami, Pak, ya. Begitu juga dengan maulid. Kalau maulid ya lebih simpel lagi, Pak, kan gitu. Cuma butuh dalil sholawat. Anda sudah tahu innallaha wa malaikatahu itu, bos, ya. Kemudian dalil majelis dzikir, sudah dua itu saja, bos, ya. Oke, itu saja obrolan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak lagi. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.